Jadi artinya kan mereka melihat saya itu tidak bisa diredam begitu. FPI juga tetap bergerak. Akhirnya kesimpulan mereka, analisis intelijennya itu bahwa ini FPI harus dimatikan dengan cara diteroriskan. Lebih kurang hampir 10 hari lah ya. Tidak diapa-apain juga sebetulnya. Di lantai, tangan di borgol, mata ditutup, full 24 jam, dan plus kaki dirantai juga. Nah jadi itu metode pemeriksaan yang tadi saya bilang. Jangankan orang awam, saya yang paham hukum saja kalimatnya dipelintir. Saya punya tamu keren cadas ya. Sudah lama sekali saya ingin mewawancara beliau tentang hal ini ya. Seperti Tan Malaka ya, dari penjara ke penjara. Dulu pernah kita interview beliau sekitar tahun 2020. 2020 ya. Betul. Saya pada waktu itu bikin judulnya ternyata Munarman muridnya Abu Bakar Ba'asyir. Yeah. Karena beliau ini rupanya banyak mendapatkan pelajaran yang berharga kan. Belajar itu jangankan dari orang baik, dari preman aja boleh ya kan, namanya belajar semua, hikmah kan. Nah, tetapi rupanya setelah interview itu akhirnya beliau juga kenal lagi ya. Nah, saya akan tanya satu-satu lah pengalaman beliau terakhir, terutama ketika kemudian diteroriskan ya kan. Nah, oke. Makasih Bro Munarman. Saya lupa perkenalkan tadi ya. Munarman. Munarman. Mu itu muka, nar itu bersinar, man itu dari kata-kata men atau pria. Jadi pria yang mukanya bersinar. Munarman. Makasih Bro ya. Sudah datang ke RH Channel. Dan luar biasa karena Anda mau datang, saya tahu Anda jauh sekali rumahnya ya. Saya kelihatannya dari sini. Dari sini, di luar Jakarta. Kalau dari dekat dengan saya Didu dekat ya. Saya Didu dekat ya. Jauh juga sebetulnya. Oh jauh juga. Pak Said Didu itu di kota, saya beda kota sebetulnya. Oh beda kota. Saya di selatannya, Pak Said Didu di kotanya. I see. Jadi Pak Said Didu Tangerang, saya di Tangselnya. Oh di Tangerang Selatan. Oke. Tangerang Selatan tuh tempat istri saya berkantor. Tapi sekarang udah pindah ya. Kantor notaris ya. Gitu. Oke, sobat era sekalian. Kita refresh dulu bro ya. Sebenarnya pada waktu itu saya malah masih ingat loh. Anda kalau nggak salah ditangkap tanggal 27 April. Benar nggak? 27 April 2021. Iya. Ya betul. Kalau 2020 nggak mungkin. Ya karena kita masih wawancara waktu itu. Pertama, kedua Habib Rizik belum pulang. 2020 Habib Rizik pulang 10 November 2020. Iya, tapi maksudnya kalau 27 April belum pulang. Belum. Ya 10 November 2020 pulang dari Arab kan. Ya. Kalau dari Saudi. Macam-macam kemudian membela kasus dia. Desember dia. Vokal banget gitu dan tiba-tiba 27 April ditangkap. Iya. Bahkan katanya untuk pakai sendal aja nggak boleh. Udah katanya. Ini tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya ya. Enggak Pak, nanti aja. Saya pakai sendal. Sekarang saya tidak tahu dari mana ceritanya ya, karena ini juga hal-hal yang perlu. Ada yang mengatakan isu ya, Anda sempat mogok makan, mungkin protes. Iya. Ada isu yang mengatakan, bukan isu ini, Anda ditangkap tanggal 27 April, baru kemudian disidangkan pada 9 bulan kemudian. 9 bulan kemudian, Desember. Ya. Nah, bisa diceritakan waktu itu persisnya Anda dituding atau dituduh apa? Undang-undang terorisme tentunya. Silakan. Jadi 27 April 2021 itu sebetulnya saya sudah tahu saya mau ditangkap itu sebetulnya. Itu sejak memang bulan Desember sejak kejadian KM 50. Itu masalahnya ya. Jadi peristiwa KM 50 itu kan pada 7 Desember 2020. Saya selalu ingat tuh bro. Kita sebelumnya wawancara sehari sebelumnya. Saya selalu ingat 7 Desember 2020. Karena itu adalah ulang tahun perkawinan saya. Jadi nggak mungkin saya lupa 7 Desember itu. 7 Desember itu. Dan kita beberapa hari sebelumnya itu kan kita wawancara di Museum Sejarah. Ya, Museum Satria Mandala. Iya, nah itu beberapa hari sebelumnya kan. Nah terjadilah peristiwa itu ya KM 50 di mana 6 orang pengawal Habib Rizik ditembak mati secara sengaja di satu tempat, kemudian diberitakan. Saya kira bukan beberapa hari sebelumnya ya. Kalau nggak salah kita wawancara sekarang, malamnya sudah ada kejadian atau malamnya atau
Ya, intinya dekat sekali itu. Oke, silakan terus. Berapa jam mungkin malamnya itu ya. Itu. Nah, kemudian terjadilah peristiwa KM50 itu dan saya bereaksi keras ya, menolak semua fitnah-fitnah itu kan. Dan Anda frontliner pada waktu itu. Ya, karena memang nggak ada yang lain. Oke. Jadi sebetulnya itu tanggung jawab saya sebagai pengurus FPI sekaligus tanggung jawab saya sebagai advokat yang ngerti hukum sebetulnya. Di FPI waktu itu sebagai apa? Saya sebagai sekretaris umum. Sekum, oke. Ya. Nah, jadi saya bereaksi keras, saya kumpulkan juga bukti-bukti dan itu sebetulnya sejak saya bereaksi keras itu sudah ada peringatan dalam tanda petik dari pihak-pihak yang ya bisa menggunakan hukum dengan atas dasar otoritasnya kira-kira begitulah. Saya nggak sebut lembaga dulu ya. Jadi ada pihak-pihak. Kita walaupun ada putusan MK mengkritik lembaga itu tidak apa-apa, tetapi itu kan masih dalam problem di atas kertas. Di atas kertas, belum ada prakteknya. Prakteknya belum tahu kita. Terus. Jadi sudah ada peringatan-peringatannya beberapa kali dan mereka menyampaikan begini jangan terlalu bahkan secara terbuka dia ngomong jangan terlalu keras katanya. Jangan serang-serang terus begitu kira-kira ya bahasanya begitulah ya. Saya bilang nggak bisa karena ini sudah nyangkut nyawa kan begitu. Terus berproses sebetulnya. Sampai akhirnya saya dikabari oleh pihak sana juga bahwa saya itu memang sedang ditarget. Ya kan? Dan bahkan ditarget itu akan diteroriskan. Nah, saya udah tahu kan, itu mulai dari Desember sampai dengan Januari. Bahkan saya diajak pertemuan sebetulnya sama orang tersebut ya. Diajak pertemuan untuk membahas itu. Dan orang itu menelpon semua. Ya di depan saya memang dia telepon kepada pihak yang sedang mengincar saya itu. Untuk dia menunjukkan kira-kira ini orang ada sama saya. Kira-kira begitu. Saya udah tahu kan bahasa-bahasa kodenya itu. Karena kan bahasa hukum, bahasa sandi-sandi itu kan saya paham juga lah. Ngerti juga lah kita kan. Nah akhirnya begitu. Nah lama saya kemudian agak didiamkan kan. Gitu. Ya. Tapi saya tahu setiap hari saya itu dikuntit sudah. Bahkan di depan rumah saya itu tiba-tiba ada rumah kosong yang kemudian disewa oleh orang. Dan saya tahu itu karena bukan penghuni biasa, penyewa biasa. penyewa yang punya maksud gitu ya. Jadi memang tugasnya untuk memonitor saya 24 jam. Nah, jadi saya sudah merasa akan ditangkap begitu dengan segala macam nanti isunya dan benar pada tanggal 27 April itu akhirnya saya ditangkap lah. Dan itu merupakan saya ingatkan juga kepada teman-teman yang lain. Memang mereka ini punya taktik dan strategi ya, taktik lapangan terutama untuk nangkap orang itu menjelang hari-hari besar keagamaan orang itu. I see. Jadi supaya menimbulkan shock mental. Jadi menjelang Lebaran saya itu kan, di bulan puasa Ramadan menjelang Lebaran, baru dihajar supaya ada efek mental down gitu. Itu juga terjadi kepada mohon maaf kita sebut Hasto kan. Menjelang Natal kan? Iya. Itu memang taktiknya kalau udah orang target politik begitu. Itu ciri-ciri itu. Nah, jadi ada momentum-momentum tertentu yang kira-kira bersama keluarga itu memerlukan ngumpul sama keluarga, dipisah sama dia. Nah, kira-kira begitu. Jadi terjadilah itu ya. Nah, pada saat ditangkap ya saya sebetulnya bersikap normal saja. Itu jam berapa ditangkapnya? Sore jam 4. Jam 4 sore. Jam 4. Ya, kita jam 4 lah ya. Asar habis asar begitu. Saya ikuti saya. Saya minta sendal itu enggak dikasih memang ya. Jadi pakai enggak pakai sendal. Enggak pakai sendal. Udah itu kemudian mata ditutup ya. Diborgol tangan ke belakang. Kemudian langsung diinterogasi. Di ruangan itu lebih kurang ada ya 1,5 kali ruangan inilah besarnya itu dan penuh orangnya. 1,5 kali ini 4 kali 6. Ya, kira-kira 10. 6 kali 10. Iya 6 kali 10 kira-kira begitu ruangannya itu penuh orangnya itu. Saya lihat kan. Mulailah mereka menyatakan bahwa Anda ditangkap bukan oleh ini biasa. Kira-kira begitu. Anda ditangkap bukan oleh aparat hukum biasa. Ini khusus katanya. Ya saya diam aja. Nah, kemudian mulailah dia bertanya-tanya segala macam kan. Ya saya normal-normal saja saya jawab begitu lebih kurang. Tapi mungkin karena mereka menganggap
itu tadi ya, saya tidak bisa dijatuhkan secara mental. Ya akhirnya mereka melanjutkan mendiamkan saya itu selama ya mungkin lebih kurang hampir 10 hari lah ya. Tidak diapa-apain juga sebetulnya. Di situ? Di lantai. Di lantai? Di lantai aja. Okay. Di satu ruangan ditaruh di lantai begitu ya. Ruangan kali berapa kali? Yang tadi ruangan tadi itu ya. Oh tadi, oke. Iya, gitu. Kemudian tangan di borgol ya, mata ditutup, full 24 jam dan plus kaki di rantai juga. Oke. Kaki di rantai. Kaki di rantai. Tangan di borgol, mata ditutup. Mata ditutup. 24 jam. Selama lebih kurang 11 hari. 11 hari. 11 hari. Ada istirahatnya juga? Enggak. Mata itu? Enggak ada. Selama 11 hari itu mata ditutup? Ditutup terus. Kecuali mereka ngajak ngomong dibuka, dia mau buka. Kemudian suruh tutup lagi. Allahu Akbar. Begitu pokoknya. Iya. Perlakuannya itu. Iya, nah jadi itu ya. Tapi setelah saya dengar-dengar dari yang lain, lebih mending saya sebetulnya. Oke, iya. Lebih mending saya sebetulnya. Iya. Yang lain lebih dari itu. Okay. Nah bisa dibayangkan kan? Iya, yang lain lebih dari itu. Nah jadi ditutuplah begitu, ya macam-macam lah. Jadi alhamdulillah. Loh Anda ditutup selama 11 hari itu gimana perasaannya ya? Ya biasa aja lah, kita kan ini sholat aja. Kita izin kalau misalnya ke toilet pun dibimbing gitu ya, bukan dibuka mata untuk itu. Setelah depan toilet baru dibuka depan pintu toilet. Tutup mata kita. Rantai kaki nggak dibuka. Rantai kaki nggak dibuka. Nggak dibuka. Okay. Tangan di borgol nggak dibuka kalau ke toilet. Padahal di borgol ke belakang. Borgol depan. Borgol depan. Ya. Lah kalau mau sholat? Sholat ya silakan aja katanya ambil sebisanya bagaimana wudhu. Oke. Silakan. Ya. Jadi tapi tetap artinya saya minta ini hak sholat untuk ini dan mereka kasih lah itu ya. Artinya sensitif lah kalau dia kasih kan. Jadi saya tetap sholat begitu 5 waktu masih bisa alhamdulillah. Ya waktu sholat dia buka tutup mata kemudian dipasang lagi gitu. Pokoknya itu terus rutinitas begitu sambil saya itu dalam keadaan kadang-kadang tertutup mata ya ditanya-tanya juga kan. Saya nggak tahu siapa yang tanya segala macam. Ya kadang karena mungkin waktu itu dia belum paham ya. Jadi kan kalau saya perhatikan metode kerja itu ada memang orang-orang yang dikasih kacamata kuda begitu. Iya. Yang memang nggak dikasih informasi siapa nih orang. Oke, jadi biar dia nggak segan nggak apa. Biar dia nggak segan nggak apa. Jadi kita dihajar aja sama yang begini-begini. Iya. Nah, yang tahu, yang ngerti itu yang di atasnya, yang dia nggak bersentuhan sama kita. Oke. Ya, dia jadi cari aman. Ya. Cari aman dia. Ya. Saya lihat tuh begitu tuh polanya tuh. Yang ini saya lihat anak-anak muda kan, anak-anak nggak ngerti dunia luar, dia tahunya kerja dia aja. Ini nggak diperlakukan secara fisik nggak? Misalnya ditendang. Ya itu tadi alhamdulillah nggak. Oke. Tapi secara mental mereka perlakukan begitu dengan membentak segala macam, meremehkan begitu kan, kira-kira begitulah. Noel enggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Sepertinya karena mungkin memang di awal saya sudah dipesenin mungkin ya, karena ini kan kasusnya target, kasusnya TO kan, jadi mungkin ada beberapa pesan juga yang jagain mungkin kan. Nah jadi begitulah. Jadi alhamdulillah sebetulnya tidak terlalu inilah saya itu, cuma dibanding dengan yang lain-lain. Tetapi itu bagi orang yang ini ya cukup juga karena 24 jam mata ditutup kecuali ke toilet sama sholat ya. Kaki di rantai 24 jam tuh lumayan juga itu. Dan itu di lantai nggak dikasih ini. Nggak dikasih. Alas adalah alas karpet aja lah. Semacam itu. Nggak dikasih bantal apa-apa. Nggak. Tidur aja kita kalau itu. Ya semampu-mampunya lah kira-kira begitu. Jadi manfaatin aja waktunya. Kira-kira begitu lah. Mohon maaf, kalau buang air besar gimana? Ya bisa. Tapi alhamdulillah itu makanya. Kan itu, di rantai tangannya. Oh kan ke toilet. Kalau itu lagi buang air besar itu ya minta izin aja ininya nanti. Tapi kalau buang air kecil nggak dikasih. Kalau dibuang air besar dibuka. Buka. Tapi kaki kalau kita ngomong kaki nggak. Gitu. Jadi ininya dia. Jadi memang itu anak-anak muda yang disuruh itu yang suka-suka dia aja kira-kira. Jadi perintahnya pokoknya begitu. Jadi dia tergantung dianya lah ya. Nah kira-kira begitulah anak-anak muda. Anak-anak betul-betul anak muda yang nggak ngerti. Berapa orang itu? Dia tim biasa, dia tim. Jadi ada tim yang menjaga itu lebih kurang isinya itu sampai dengan 16 orang satu tim itu ya. Ada lagi tim pemeriksa, beda lagi dia. Jadi di ruangan itu misalnya kita tidur selalu ada orang. Selalu ada orang. Timnya 24 jam jaga dia. Berapa orang? Yang 16 itu? 16 itu. Tinggal itu.
karena dia kan sekaligus ada piket jaga kan. Nah kita ditaruh di situ, dijaga begitu. Kemudian kadang-kadang ada tim pemeriksa namanya kan, ada tim interogasi, ada tim BAP lain lagi dia. Yang BAP lain lagi. Nah dari awal saya ngomong, ini metode-metode interogasi ini nggak ada. Saya bilang dalam KUHAP, saya gituin aja. Kalau mau tanya-tanya saya, BAP saya bilang mana? BAP langsung. Kalau mau BAP, saya mau pengacara, saya bilang gitu. Nah banyak yang warga negara Indonesia yang terkena kasus hukum itu nggak paham yang begitu-begitu, sehingga bisa dibelok-belokkan. Gitu. Nah jadi itu dia yang bisa paling bikin penting. keterangan yang kemudian akhirnya keterangannya jangankan orang awam, saya aja pernah di dalam proses itu dibelokkan kata-kata saya. Jadi misalnya dia bertanya waktu itu, ini buku-buku Anda ini sudah waktu itu ya, jadi setelah belakangan ini, jadi bukan dalam proses yang 11 hari ya, setelah 11 hari itu dia masih meriksa kan, setelah saya, jadi yang 11 hari dalam satu ruangan dengan 24 jam di rantai, di mata ditutup, kaki di rantai, tangan diborgol, tapi kemudian setelah itu saya dipindah ke dalam sel. Nah dipindah dalam sel itu sudah dibuka semua. Setelah 11 hari itu Setelah 11 hari. Kan mereka punya hak itu disebutnya penangkapan kan dalam undang-undang terorisme itu 14 hari kan, 21 hari. 21 hari. Tapi saya cuma menjalani 11 hari itu. Dipindah ke dalam sel. Nah begitu dalam sel itu di kamar itu dilepas. Jadi sudah selnya sendiri. Saya kebetulan sendiri waktu itu. Kalau yang lain-lain isinya 5 sampai 6 orang, ada yang 7 orang juga lah begitu. Nah, saya disendirikan begitu. Nah jadi itu metode pemeriksaan yang tadi saya bilang, jangankan orang awam, saya yang paham hukum saja kalimatnya dipelintir. Jadi misalnya dia nyatakan begini, dari buku-buku yang ada di perpustakaan Anda, pertanyaannya kira-kira lebih kurang begitu, saya persisnya lupa ya, tapi lebih kurang begitu substansinya. Dari buku-buku yang ada di perpustakaan yang sekarang jadi barang bukti gitu. Ya. Apakah Anda meyakini bahwa syariat Islam macam-macam lah begitu dan seterusnya itu. Nah gitu kan saya kan jawabnya begini aja. Ya itu kan buku koleksi perpustakaan. Saya jangankan buku Islam, saya bilang buku komunis juga saya punya, saya bilang. Tapi di keterangannya diubah. Ya, saya meyakini bahwa berdasarkan itu saya terinspirasi. Mau dibuat begitu. Saya coret karena saya ngerti kan. Kalau orang yang nggak paham diikuti kena itu sudah. Karena itu dianggap mens rea. Nah itu loh. Nah jadi permainan-permainan di BAP itu hati-hati menurut saya. Itu tidak sembarangan. Satu beda kata, beda redaksi kalimat bisa berbahaya untuk kita sendiri. Dan waktu Anda di BAP itu nggak didampingi? Ada, karena saya tahu hak kan, saya minta didampingi. Dan kebetulan saya bisa mendapatkan pengacara yang pilihan saya. Tapi kalau yang lain-lain enggak. Kalau boleh tahu siapa? Ya tim kantor saya kan punya kantor. Jadi tim kantor sendiri saya minta. Tim kantor aja kebetulan begitu kan. Tapi kalau orang lain kan nggak punya dan nggak punya akses, akhirnya pengacara yang pro bono yang diberi gitu. Yang disediakan kira-kira. Yang tanggung jawabnya bisa kurang. Rekanan lah kalau bahasa kontraktor. Jadi lebih kurang begitulah. Baru kemudian itu bulan April ya. Nah pengadilannya baru bulan Desember saya. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, selama September, proses November, itu Anda Desember, cuma ditahan aja? Tahan aja. Nggak diperlakukan aneh-aneh nggak ya? Nggak, alhamdulillah nggak. Pokoknya intinya adalah menjalani proses itu ya? Iya, menjalani proses itu menunggu sampai dengan pengadilan. Yang soal makan gimana? Katanya Anda pernah mogok makan nggak ya? Ya yang 11 hari itu. Oh pernah mogok di situ? Ya. Gimana caranya? Maksudnya? Jadi saya, itu kan kebetulan bulan Ramadan. Ya. Jadi sekalian puasa toh. Jadi sekalian puasa saya pagi. Ya pas buka saya artinya mogok makan itu memang tidak makan tapi minum. Nah, namanya kan mogok makan bukan mogok minum. Iya. Berapa lama? Ya 11 hari itu. Loh, gimana tahan gitu bisa? Ya alhamdulillah, makin sehat saya. Iya. Nah itulah maksud saya. Itu ada beberapa hal yang kita tidak di luar nalar kita itu kadang-kadang bisa kita jalani. Jadi selama 11 hari itu Anda nggak makan sama sekali? Nggak makan sama sekali saya. Saya cuma minum aja. Minumnya air putih doang? Air putih. Kadang-kadang ada kemudian di akhir itu dikasih susu susu beruang. Gitu. Bear brand itu. Iya. Jadi itu aja sebetulnya. Tapi itu hari-hari terakhir. Gitu. Selebihnya enggak saya. Itu aja karena begitu. Lalu akses dengan lawyer, pengacara gimana? Ya menjelang di hari akses ke lawyer itu lebih kurang baru hari ke-10, hari ke-11 lah kira-kira. Baru saya dapat itu. Karena memang dia itu tadi memang salah satu tekniknya saya kira ya. SOP di mereka begitu.
Iya. SOP di mereka itu. Tapi dan itu pun setelah saya artinya menyebut nama seseorang, ya kan? Kan mereka juga kan sita handphone saya. Iya. Di handphone saya kan ada juga nama-nama pejabatnya mereka sendiri. Iya. Nah, saya sebut lah karena memang saya berkomunikasi sebetulnya dengan itu, baik teman, baik hubungan profesional kan. Iya. Ada banyak daftar nama yang ada brigjen, ada irjen, ada komjen, ada jenderal sebetulnya kan. Jadi saya sebut saja. Nah, saya sebut baru mereka sebetulnya agak berubah sikapnya begitu. Oke, kan kalau tahun 2020 itu 2021 itu ini Kapolrinya sudah Listio Sigit ya? Sudah Listio. Ya, karena sudah pergantian pemerintahan kan, sudah periode kedua kan begitu. Tapi kan nomor handphone kan ada semua kan? Hubungan saya yang lama kan begitu. Jadi waktu handphone di cloning sama mereka? Cloning sama mereka semua. Ada 7 handphone saya. Diambil. Nggak dibalikin? Sampai sekarang nggak. Jadi 6 handphone 1 tab. Tab itu padahal tab itu alat saya dalam konteks Pilpres 2019 itu. Oke. Untuk tabulasi data. Iya. Nggak ada hubungan dengan macam-macam. Iya. Tapi ikut disita karena masih kosong kan. Sampai sekarang nggak dibalikin. Nggak dibalikin. Buku saya disita ada 86 judul. Nggak dibalikin. Nggak dibalikin juga. Kira-kira begitu. Padahal seharusnya dibalikin. Seharusnya iya kan nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kecuali kalau barang bukti terkait dengan tindak pidana, hasil tindak pidana digunakan untuk menggunakan tindak pidana. Dimusnahkan itu. Ya itu macam-macam. Jadi penyitaan juga begitu. Sebenarnya banyak koreksi hukum kita itu. Penyitaan di dalam KUHAP itu kan penyitaan itu harus izin ketua PN setempat. Tapi dalam keadaan tertentu boleh. Keadaan tertentu apa yang mendesak? Iya. Kan saya udah diincar lama-lama jauh sehari sebelumnya. Iya. Seharusnya administrasi sudah disiapkan toh. Tapi kemudian begitu saya protes, ya majelis hakim juga ngomong, ya kan sudah ada. Tapi bukan mendesak saya bilang itu Pak. Ya adalah tapi izin dari pengadilannya kan. Ini begitu. Jadi banyak hal sebetulnya hak-hak dari orang yang diduga itu, pelaku itu, banyak yang tidak dipenuhi secara hukumnya. Kalau kita mau bicara undang-undangnya ya. Tapi itulah yang memang yang banyak terjadi sebetulnya. Orang yang ngerti seperti saya ngerti hukum, tahu hukum saja diperlakukan begitu. Apalagi orangnya nggak paham hukum. Iya. Begitu kira-kira. Lalu dari setelah 11 hari di sel, udah ordinary aja, pokoknya menjalani kehidupan. Menjalani kehidupan sebagai tahanan aja. Tahanan ya. Tapi bergaul sama tahanan lain. Ya kalau sebelah-sebelah bisa lah komunikasi kan. Enggak lepas, enggak pernah dilepaskan dari sel. 24 jam Pak. Oh jadi dalam sel. Di sel itu kecuali dipanggil keluar diperiksa. Oke. Di dalam sel itu ada tapi untuk mandi. Ada kamar mandi ada. Semua standar sel tahanan kan ada kamar mandi di dalam dia. Oke. Jadi bukan hotel saja yang ada kamar mandi. Tapi nggak buntu. Ya itu kadang-kadang ada yang begitu. Kalau dapat kamar yang begitu ya itu repot tuh. Nasib lah itu. Oke. Gitu. Oke. Walaupun saya sebenarnya ini bukan fitnah ya. Tapi tidak pernah diomongkan tahanan itu. Itu kamar itu sendiri ada untuk mendapatkan kamar itu ada ruang negosiasi gitu. Kalau saya enggak. Oke. Kalau saya enggak. Tapi yang lain-lain dengar itu gimana? Ya kalau yang lain yang saya dengar ya seperti yang isu beredar. Oke. Tapi karena isu ya susah juga. Susah juga. Jadi tapi sebenarnya walaupun yang ngomong itu yang bersangkutan atau apa, tapi dia nggak akan pernah bisa ngomong yang sesungguhnya. Tapi dalam kasus perkara yang saya itu enggak. Oke. Kalau yang perkara yang sejenis dengan saya perkara terorisme ya, itu nggak ada itu. Itu memang karena itu SOP-nya ketat lah dia. Dan karena memang nggak bisa sembarangan. Karena memang sudah dianggap musuh negara. Berapa orang yang di dekat sel-sel Anda itu? Itu kan kalau waktu masih di tahanan polisinya itu satu blok tuh tahanan teroris semua. Berapa orang kira-kira? Total semua yang di situ waktu itu lebih kurang ada 150-an lah. Oke, 150-an. 150-an lah. Banyak kurang juga ya? Banyak. Karena satu kamar kan ada isinya 5. Iya. 5 dikali 26 atau 27 kamar. Oke. Gitu kira-kira. 150. 150-an sekitar lebih kurang begitu. Oke. Nah, sekarang ya sebelum menjalani kehidupan biasa, kemudian baru di sidang tanggal 8-9 bulan berikutnya. Saya itu dapat panggilan sidang tuh, sidang pertama tuh kalau nggak salah inget 3 Desember kalau nggak salah. Saya masih ingat. Masih ingat ya, karena Bung Refli diminta untuk jadi saksi, jadi ahli kalau ya. Oke, 3 Desember lalu. 3 Desember ya, mulailah perjalanan sidang itu sebetulnya.
Nah, jadi sampai dengan bulan April juga. Jadi baru putusnya itu menjelang April juga kalau saya tidak salah itu. Saya lupa putusnya tanggal berapa, tapi menjelang April lah lebih kurang begitu. Waktu di dakwaan itu pasal apa berapa? Nah, pasalnya itu ada 3 pasal. Jadi dakwaan pertama itu primernya itu dakwaan ke-1 atau primer saya lupa juga ya. Itu pasal 7 Jungto pasal 14. Tentang menggerakkan. Undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2003. Undang-undang nomor berapa itu sekarang? Kalau di undang-undangnya dia undang-undang nomor 1 nomor 15 tahun 2003. Oh ya, 15. 2003, tapi itu kan cuma pengesahan perpunya. Kalau melihat normanya di perpunya. Perpu nomor 1 tahun 2002 atau 2003 ya, lupa saya. Perpu nomor 1 tahun 2002 atau 2003? 2002 kalau nggak salah. 2002. Enggak, 2003. Setelah September 11 itu kan nggak salah. 2003 kalau nggak salah. 2003 ya. Setelah Bom Bali itu Pak. Oh setelah Bom Bali. Bom Bali kan Oktober. Iya. Nah itu Januari kalau nggak salah dikeluarkan. Itu waktu itu Yusril sama jam perintah SBY itu. Yusril Menkumhamnya itu. Pasal 7 Jungto pasal 14 itu dianggap menggerakkan. Ya. Kemudian pasal 7, pasal 15 itu turut serta kalau nggak salah. Ya. Kemudian pasal 13 huruf C. Mengetahui tapi tidak melaporkan, disebutnya menyembunyikan informasi. Jadi mulai dari yang hebat. Nah itu hukumannya mati. Menggerakkan hukuman mati. Ya. Kemudian ikut serta. Itu 20 tahun 20 maksimalnya. Tahun. Kemudian menyembunyikan informasi. Minimal dia sebutnya. Minimalnya 3 tahun. 3 tahun. Ya begitu. Jadi dia tidak sebut maksimal tapi sebut minimal. Sekurang-kurangnya dia sebut begitu. Lalu kemudian peristiwa apa yang dipermasalahkan? Jadi ada 3 peristiwa. Di Makassar kalau nggak salah. Makassar, Jakarta, UIN Ciputat, Jakarta, sama di Medan. Nah, Anda hadir di tiga itu ada kegiatan 3 itu. Kegiatan pertama itu memang 2014 itu ya. Itu masih memang situasinya memang waktu itu kan orang lagi bingung ketika kemunculan ISIS memang. Iya. Nah, jadi di UIN itu saya ingat bulan puasa itu, bulan Ramadan juga. Ramadan 2014 atau 2015 saya lupa ya. Kalau nggak salah, sekitar itu. Jadi ada kegiatan yang pengisinya salah satunya saya kenal, pengisinya itu, ya. Nah saya waktu itu lewat situ karena UIN Syarif Hidayatullah itu jaraknya lebih kurang 3-4 kilo saja dari rumah saya. Dan daerah itu daerah tempat jualan takjil di depan UIN kalau sore. Iya. Sampai sekarang masih itu. Nah, jadi saya sering bolak-balik lewat situ. Kan itu spanduk beberapa hari sebelumnya sudah ada. Jadi saya lihat, saya kenal nih, ada ini. Saya lihat temanya. Kalau boleh tahu siapa ya waktu itu yang dikenal? Fauzan Al-Ansari. Udah almarhum orangnya. Nah, jadi saya lihat, kenal. Saya lama tidak ketemu sama dia. Saya kenal dia waktu dia masih Majelis Mujahidin waktu itu, MMI kan, pengurus MMI dalam kasus 2002 itu kasus Abu Bakar Ba'asyir kan. Saya kenal itu 2014, jadi artinya lebih kurang sekitar 10 tahun lebih lah nggak ketemu. Nah, saya penasaran karena dia narasumber kan. Iya. Kok bisa gitu ya? Iya. Padahal diduga teroris gitu ya? Belum waktu itu. Belum ya. Belum. Artinya dia cuma ngomong kehilafaan lah kira-kira temanya itu. Pengajian soal khilafah itu apa kan. Nah, kayak HTI lah sebenarnya. Ya kira-kira. Saya kan penasaran, orang yang suka penasaran dengan orang kenal ini tentang isu ini nih apa. Kan kita pengen tahu kan. Nah maksud saya itu mau nemuin dia sebetulnya. Begitu saya masuk dia lagi jadi narasumber. Saya lihat. Tapi kan situasinya begitu meriah, kan? Begitu meriah, saya, ini bukan habitat saya. Jadi saya keluar lagi. Gitu. Nah, itu kejadian di UIN sebetulnya, yang realnya itu. Nah, isu itu bahwa saya hadir di situ kan banyak anak-anak yang kenal sama saya. Memang mereka sudah tahu saya. Walaupun saya belum ini jadi di FPI-nya belum jadi sekretaris umum saya, tapi udah banyak yang tahu. Nah. Berita itu kan nyebar kemana-mana. Itu 2014 ya? 2014. Nah kemudian 2015
FPI Makassar bikin kegiatan bulan Januari. Kegiatannya sama tentang khilafah juga. Temanya itu. Nah, saya kan antara kegiatan satu dengan UIN Jakarta dengan di FPI Makassar, itu kan ada jeda waktu. Saya sudah cukup banyak mengumpulkan dokumen. Mencari informasi tentang khilafah. Baik tentang khilafah maupun strategi intelijen maupun dari ini kajian-kajian dari Amerika Serikat, lembaga kajian Amerika Serikat yang berkaitan dengan isu terorisme, dengan isu khilafah, dengan macam-macam lah. Isu Islam kan. Ya saya banyak tahu lah begitu. Nah diundanglah oleh FPI Makassar. Ya karena FPI Makassar saya udah tahu karena saya udah pengurus FPI kan. Walaupun saya belum jadi sekretaris umum tetap. Ya saya datang saja dengan pikiran ini FPI perlu dibentengi supaya tidak terseret. Sebetulnya itu. Supaya karena kan kajian saya itu selain soal khilafahnya sendiri, soal operasi intelijen di balik isu itu. Nah, saya mengkhawatirkan FPI ini bisa terseret nih kalau tidak diberi informasi yang benar. Nah, apa informasi yang benar tuh? Salah satunya itu yang saya punya informasi itu bahwa isu-isu terkait khilafah waktu itu di internet itu justru diproduksi sendiri oleh yang pihak kontra khilafah sebetulnya. Untuk mendiskreditkan. Nah, dulu istilahnya itu Bung Refli namanya itu strategi sarang lebah. Jadi ada madu supaya orang tertarik ke situ semua. Padahal ini fake ini sebetulnya. Nah, kira-kira begitu. Ini yang perlu kita cegah supaya tidak tertarik ke medan magnet lebah madu palsu ini. Gila-gila sampai begini-begini kan? Iya, itu kan berbahaya. Nah, jadi saya hadir di situ di FPI itu untuk memberikan benteng itu sebetulnya. Nah, kebetulan di situ selain acara FPI, pada saat acara itu ada orang yang juga hadir sebagai narasumber di situ. Berhubungan dengan pihak di luar FPI dan meminta saya untuk besoknya hadir juga di acara dia. Begitu. Hadirlah saya karena acaranya bukan lagi tema khilafah tapi tentang syariat Islam lebih umum lagi sebetulnya. Nah, saya hadir saja. Dan itu pondok memang kan, pondok perintisan lah gitu ya. Saya hadir saja. Nah di situ mereka melakukan baiat itu. Kepada ISIS. Kepada ISIS mereka kan. Ya saya diam aja. Saya bukan tuan rumah, saya bukan lembaga yang ini, saya undangan. Masa saya cegah kan? Rumah-rumah mereka kan. Gitu. Itu sama dengan ketika kita diundang, tiba-tiba tuan rumah menyanyikan lagu Mars partai politik. Kira-kira begitu. Kita nggak mungkin kita duduk. Mungkin kita duduk kan. Kita ikut ngikutin berdiri aja kan. Gitu. Tapi kita bukan bagian dari itu. Betul. Nah, kira-kira begitu. Atau orang yang dalam konteks yang lebih aktif, misalnya bukan sekedar diundang dalam acara partai politik, pertandingan. Olahraga, antar negara. Yang menang kan kalau dalam acara resmi itu antar negara itu lagu kebangsaan negaranya kan. Yang nomor 2, nomor 3-nya kan cuma denger aja. Lagu kebangsaan enggak kan, lagu kebangsaan yang juara 1 kan yang nah kira-kira begitu. Masa kita langsung melecehkan pergi kan? Nah jadi kira-kira begitulah situasinya. Nah yang ketiga yang lebih lucu lagi di Medan. Di Medan ini ada seminar, sponsornya Polda Sumatera Utara. Memang membicarakan soal ISIS. Tapi sponsor yang artinya yang membiayai konsumsi segala macam itu Polda Sumatera Utara. Iya. Jadi ya saya hadir saja karena saya tanya-tanya panitianya, ini siapa? Ini Bang, sama ini kita kerjasama supaya memang aman. Ya memang artinya waktu itu memang semua pihak sedang mencari tahu, begitu loh. Nah di situ kan saya jelaskan lah tentang berbagai macam informasi yang saya punya, bahwa ada strategi sarang lebah, bahwa nggak usah terlalu semangat, bahwa ini jebakan segala macam, kemungkinannya segala macam, dan bahkan yang lebih parah itu mereka itu misalnya yang saya baca dari dokumen strategi penghancurannya itu, dia buat satu kelompok lagi, kemudian terjadi perang medsos, Pak. Jadi saling berhantam itu, berantuk itu kalau kata orang Medan di antara sama mereka. Dan itu sengaja di-create. Dua kelompok. Saling menjelekkan itu memang sengaja. Saling memfitnah segala macam itu. Nah itu salah satu strategi yang diajarkan dalam dokumen itu. Itu yang saya jelaskan. Karena apa? Karena orang-orang dokumen apa? RAND apa? RAND Corporation. RAND. RAND itu
lembaga yang memproduksi itu RAN. Oke, tapi jangan salah, jangan Rans ya. Kalau Bukan, Rans Entertainment. Yang sini kan itu kan. Dia RAND. Oh RAND. RAND. Oke. Ya, corpnya itu corporation kan. Yeah. Nah, itu di dokumen itu persistent threat sampai apa judul itu? Yeah. Judulnya persistent threat dan satu lagi itu apa ya? Saya lupa ya nama satu, tapi persistent threat itu, itu salah satunya begitu. Bahkan di situ direkomendasikan create katanya website palsu, ajarin cara membuat bom, tapi jangan diajari sepenuhnya supaya dia gagal. Oke. Gila nggak? Jadi sekejam itu caranya, Pak. Dan itu siapa yang bikin dokumen itu? RAND Corporation. RAND Corporation itu Amerika punya? Amerika punya. Itu orang-orang Yahudi, Pak. I see. Yang punya itu, Pak. I see. Lembaga itu, Pak. Jadi memang, dan orang-orang yang orang Indonesia sejauh apa sih literasinya mau membaca hal-hal yang begitu? Jadi kalau ada dianggap, makanya saya itu ada yang heboh-heboh begitu, ada itu saya selalu waspada dulu. Belajar dari yang ini. Karena itu bisa dimanfaatkan untuk memancing tadi strategi sarang lebah tadi. Nah, itu yang saya beritahu. Karena apa? Faktanya memang orang Indonesia ini semangatnya kan tinggi-tinggi, Pak. Iya. Nggak peduli dia dengan apa, kalau sudah kena sentimennya, meledak-ledak lah dia. Iya. Apapun dia nggak peduli lagi tuh soal peta-peta yang begitu. Itu yang saya ingatkan sebetulnya, begitu loh. Di 3 acara itu, di 2 acara, di satunya kan saya cuman hadir sebentar. Lalu begitu. Di acara mana yang paling banyak dipermasalahkan? Yang Makassar, yang ada baiat itu. Iya, yang di hari kedua. Oh, bahwa itu dianggap Anda dianggap saya mengetahui ada kegiatan baiat itu, tapi tidak melaporkan. Itu saja sebetulnya. Padahal tapi awal-awalnya kan menggerakkan apa yang menggerak yang itu? Ada, dalam dakwaan nggak ada? Ada dalam dakwaan, tapi tidak bisa dibuktikan. Oke, mereka waktu dakwaan menggerakkan apa? Oh, ada bom kalau nggak salah yang Filipina Selatan. Dia mau kaitkan situ. Jadi rangkaian skenario dakwaan surat dakwaan mereka, versinya mereka ini di dalam surat dakwaan saya itu disebutkan setelah saya mengisi acara situ di Makassar itu ada orang yang hadir di acara itu pergi ke Filipina melakukan ngebom. Itu tapi periode waktunya lama, tidak dalam seketika, 2-3 tahun kemudian mereka baru itu anak-anak itu kan. Kan bahaya sekali kalau gitu. Ada saya nonton punya YouTube ya kan. Wah kacau kalau gitu. Itu masalahnya. Iya. Hubungan kausalitasnya relatif banget. Gak ada. Jadi memang, celakanya secara norma di undang-undang pemberantasan terorisme itu ya begitu. Dia nggak peduli kausalitas. Yang penting lo kelompoknya dia. Kira-kira begitu. Jadi memang dia dulu sebetulnya waktu revisi undang-undang terorisme itu kita sudah ingatkan. Ini akan membahayakan karena pengadilannya berdasarkan identifikasi kelompok bukan berdasarkan perbuatan. Akhirnya begitu. Jadi semua kelompok itu dikandangkan masuk semua. Jadi selama proses di penjara itu itu perlakuan baik-baik aja ya? Alhamdulillah, baik-baik, nggak ada lah. Nah kemudian begitu dilimpahkan ke pengadilan kan ada 3 pasal tadi ya? 3 pasal. Pasal pertama tadi konstruksinya itu tadi kan, bahwa akibat kedatangan aku ke situ, acara aku pengisi sebagai narasumber itu, orang-orang itu tergerak untuk melakukan terorisme. Salah satunya bom di Filipina. Di Filipina itu, begitu. Yang kedua turut serta. Misalnya turut serta itu. Nah, turut serta nggak ngerti itu. Turut serta dalam hal apa kan? Peristiwanya rujukannya itu juga soalnya. Satu peristiwa aja dia, tapi dibuat 3 pasal. Lalu peristiwanya itu juga. Peristiwanya maksudnya peristiwa yang di Makassar kan? Iya, peristiwanya itu saya tuh dirangkaikan peristiwa menghadiri. Jadi seolah-olah saya tuh tokoh teroris Indonesia, hadir di Jakarta, hadir di Medan, hadir di Makassar. Di situ ada kantong-kantong. Kemudian saya tuh menggerakkan mereka untuk simpati, ngebom lah situ ya. Itu menggerakkannya di situ. Ada peristiwa bomnya. Setelah berapa kali sidang akhirnya kemudian ini? Lebih kurang kalau saya tidak salah ingat ada mungkin sekitar 20 atau 25 kali persidangan itu. Dan
penasihat hukumnya dari kantor? Dari kantor sama gabungan yang lain lah. Ada alhamdulillah banyak teman. Ada lebih kurang 200 lebih lah, 250 sebetulnya. Yang leading lawyernya siapa? Ya ada Ajis. Oh Ajis. Ya ada Ajis. Ada teman-teman yang lain lah. Tapi yang ininya kan Ajis ininya. Oke. Yang leadernya adalah leading lawyernya ya. Leading lawyernya Ajis lah. Oke. Gitu. Nah lalu kemudian tiba-tiba kenanya pasal ecek-ecek yang pasalnya pasal menyembunyikan informasi. Padahal di acara itu kan saya tanya sama panitia, ini udah izin belum mama ini? Ada katanya izin dari Polres dan setelah acara itu kemudian mereka juga dipanggil ke Polda, dipanggil ke Polres untuk koordinasi. Jadi berarti sudah tahu. Iya. Dan itu kan tidak pidana umum. Iya, ngapain harus saya melapor? Iya. Lagian saya kan bukan orang situ. Iya. Dan ya, ada satu hal lagi, kadang-kadang ya kalau dan itu bukan pidana apa-apa mungkin kan? Iya. Nah, tadi itu. Jadi tadi karena konteksnya tadi, jadi target lebih besar itu sebetulnya bukan sekedar saya. Tadi kan saya bilang bahwa norma yang ada di Undang-Undang Terorisme itu dia menggunakan prinsipnya identitas kelompok. Siapapun dia, kalau ada satu kelompok yang kena, satu orang yang melakukan, maka semua ini kelompoknya itu akan target. Iya, akan ditarget. Nah, waktu itu Anda kelompok mana? Enggak ada kelompok kan? Justru yang mau diteroriskan itu adalah FPI sebagai organisasi. I see. Karena ingat saya balik lagi Habib Rizik dan Habib Rizik. Pokoknya pengurus FPI plus Habib Rizik itu mau diseret dalam kasus saya. Pintunya saya. I see. Untuk mendegradasi. Ya artinya karakter assassination lah secara politik. Soalnya ini betul-betul musnah begitu. Karena kan begini. Waktu itu sudah dibubarkan FPI sama Mahfud MD kan? Tanggal 30 Desember 2020 itu pembubarannya karena kan fitnahnya itu Habib Rizik mendukung FPI di 2014 itu di acara itu FPI ada pidato Habib Rizik dianggap oleh mereka dalam pengumuman pembubaran mendukung ISIS. Oke. Nah untuk pembuktian ISIS itu sayalah yang ditugaskan keliling kemana-mana. Begitu konstruksi berpikirnya mereka. Oke. Tapi pada waktu itu kan yang terkait dengan FPI karena dianggap katanya SKT-nya surat keterangan terdaftarnya tidak diperpanjang. Administrasi SKT itu hal yang berbeda sebetulnya. Oke. Hal yang berbeda. Tapi yang muncul ke permukaan karena gara-gara SKT. Itu pengkondisian di awal. Oke. Jadi soal SKT itu kan mereka ngotot bahwa harus izin segala macam. Ya, harus terdaftar lah. Harus terdaftar, izin tidak punya izin kan itu yang digelembung-gelembungkan kan. Padahal dalam undang-undang Ormas dan putusan MK itu tidak wajib. Mendaftar itu. Karena ada organisasi namanya nama Bambang, ngapain juga didaftarkan. Jadi tidak kan bedanya itu organisasi yang terdaftar. Kan di Ormas itu kan ada dua, ada yang berbadan hukum, ada yang terdaftar. Yang berbadan hukum ke Kumham. Yang terdaftar di Kemdagri. Nah, bedanya apa dengan yang tidak terdaftar atau tidak badan hukum? Ya cuma tidak dapat layanan administrasi pemerintahan itu aja sebetulnya. Kalau ada bantuan nggak mungkin dapat. Ada bantuan nggak dapat. Kalau ada kerjasama nggak bisa diakui, kira-kira begitu. Bikin rekening bank nggak bisa buka. Nggak bisa buka karena nggak ada legalitasnya. Kira-kira begitu aja. Tapi aktivitas nggak ada masalah. Ya itu kan freedom of association. Kebebasan berkumpul kan, bersikat lah. Nah jadi itu tadi awalnya yang mau digiring itu. Ini sebelum ada isu terorisme. Nah, tapi ketika ada KM50, jadi titik tolak itu KM50. Jadi memang ini ininya mereka untuk menutupi KM50 ini sebetulnya. Untuk menghapus jejak di KM50. Kebetulan keterlibatan kedolor yang lebih vokal karena tahu hukum kan. Betul. Jadi apalagi begitu 5 jam setelah pembubaran tanggal 30 Desember itu kan saya mengumumkan mendirikan lagi FPI itu. Oke. Dengan nama baru. Awalnya Front Persatuan Islam. Persatuan Islam gitu. Kemudian berkembang bulan Januarinya jadi Front Persaudaraan kan begitu. Jadi artinya kan mereka melihat saya itu tidak bisa diredam begitu. FPI juga tetap bergerak. Akhirnya kesimpulan mereka analisis intelijennya itu bahwa ini FPI harus dimatikan dengan cara
diteroriskan. Sebab kalau nggak bisa. Oh sih. Nah makanya itulah diteroriskan saya itu. Januari, makanya saya udah tahu. Mulai dari Desember tadi saya bilang, Januari tadi saya bilang, sudah dikomunikasikan, sudah dikasih tahu. Apalagi ketika membela Habib Rizik, Anda paling vokal bahkan. Soal sidang online, offline itu kan. Saya mintanya offline kan, karena nggak ada alasan kan. Sampai ngotot dengan jaksa dan segala macam. Nah itu makin ini membuat mereka. Karena dulu begini sebetulnya. Saya mau kasih mungkin yang belum banyak. Orang sudah banyak tahu Satgas Merah Putih toh? Iya. Itu memang tim eksekusi hukumnya. Oke, Sambo ya? Ya, yang sebelumnya bukan Sambo kan tadinya sekretarisnya kan. Itu tim eksekusi di kepolisian untuk mengkriminalisasi semua orang yang dianggap sebagai lawan rezim. Oke. Nah, termasuk Saganda macam-macam itu ini kerja tim itu, Satgas itu. Tapi ada Satgas yang tidak terlihat. Ini Satgas yang tidak terlihat inilah yang dia melakukan profiling segala macam, kemudian setelah jadi target dimasukkan nih ke Merah Putih. Ya, ke Merah Putih untuk diproses hukum. Makanya ada laporan-laporan segala macam itu cepat diproses. Ini sudah dikondisikan. Jadi dia koordinasi dua Satgas ini sebetulnya. Dan ini dua lembaga. Dari dua lembaga. Dan ada juga kelompok civil society yang kerjanya ngelapor tuh. Ini dari sini itu. Satgas yang tertutup ini. Yang profiling. Yang profiling tadi. Jadi kerjanya itu mendorong organisasi-organisasi macam-macam untuk melaporkan siapa yang ditarget. Nah, nanti dia ini termasuk kasus Edi Mulyadi. Ya, kan ada yang ada demo dulu kan, lapor dulu kan. Ya sama itu pola itu. Ya sama itu pola kan dipakai oleh Jokowi sekarang. Tetap kan lapor di mana-mana itu kan. Ya sama itu. Itu hasil dari ini lama, itu sisa mesin lama yang dipakai itu sebetulnya. Mesin lama yang masih loyal. Masih loyal, mesin lama yang dipakai. Satgas Merah Putih itu udah bubar kan? Sudah bubar, begitu kasus Sambo kan. Nah, dan yang Satgas ini juga sebetulnya berubah juga karena berganti kepemimpinan juga di lembaga ini. I see. Begitu. Ini yang lebih bahaya sebetulnya. Oke, ini terakhir ya Bro ya. Kalau dilihat cerita Bro itu kan sebenarnya kan Anda diperlakukan sangat tidak manusiawi, walaupun Anda mengatakan Anda lebih baik diperlakukan dibandingkan yang lain. Tapi kan itu bukan cara due process of law. Bukan. Kalau standar hukumnya nggak begitu. Iya. Dan tapi kok kenapa Anda misalnya tidak melakukan upaya untuk menggugat atau misalnya judicial review atau whatever lah? Ini sebelum saya ini jadi terpidananya ya. Sebelumnya bahkan sudah kita persoalkan itu. Di berbagai lembaga negara. Kita sudah laporkan ke Komnas HAM yang begitu-begitu. Itu kan dalam konteks undang-undang Indonesia ya. Saya mau katakan ya. Indonesia itu meratifikasi yang disebut dengan konvensi anti penyiksaan. Iya, anti penyiksaan. Anti penyiksaan dan perlakuan hukum yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Itu judul undang-undangnya itu. Pokoknya ada torture, degrading humanity gitu-gitu. Dengan tujuan untuk menggali informasi. Itu kan nggak boleh. Memperlakukan orang itu kan namanya merendahkan derajat manusia. Yang apa saya alami itu ya. Yang apalagi yang bisa. Nah, itu Indonesia itu punya kewajiban karena Indonesia menandatangani meratifikasi itu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98. Itu wajib Indonesia itu memenuhi standar itu, melaporkan dan itu saya sendiri waktu masih di Kontras masih di LBH, itu pernah ikut sidangnya di Geneva itu. Dibawa dia di badan Dewan HAM PBB kan, komite namanya. Nah itu tiap 4 tahun dia bersidang Pak, kewajiban negara pihak. Dan itu sidangnya setiap tahun, jadi Indonesianya 4 tahun, tapi komite itu sidang tiap 4 tahun kan. Jadi Indonesia kena giliran tiap 4 tahun, jadi negara yang lain tahun yang 4 juga, tapi kan tiap tahunnya ada sidang. Nah kita bisa datang itu dengan akreditasi dari lembaga NGO sana kan, NGO yang punya akreditasi di Dewan HAM PBB. Nah kita bisa masuk. Saya 2 kali hadir di dalam ruangan sidang itu. Ruang sidangnya nggak gede, jadi ya diskusi memang isu-isu itu. Nah Indonesia itu punya kewajiban untuk melaporkan itu setiap 4 tahun. Dan itu sebetulnya sudah kita bawa. Komnas HAM itu sudah kita bekali artinya itu. Tapi nggak ada sesuatu yang bisa mengubah itu Pak. Bahkan bukan dalam konteks terorisme saja sebetulnya ya. Saya dalam konteks kasus yang lain. Ada orang diperiksa sebelah saya dan saya waktu itu ini bukan nggak ada kaitan dengan terorisme ya, tapi dalam hubungannya dengan interogasi pencarian informasi, orang yang dijadikan target untuk mendapatkan informasi itu disetrum Pak, masih ada itu Pak, praktik-praktik seperti itu tahun 2019 itu Pak,
Masih ada praktek seperti itu. Saya sekarang nggak pernah ini ya, tapi yang 2019 yang saya lihat masih ada praktek-praktek yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 98 itu. Itu sebetulnya sudah kita laporkan, sudah kita dorong. Komnas HAM itu sebetulnya juga tiap tahun kalau nggak salah pergi ke situ. Dan sudah kita kasih juga informasi itu. Soal KM50 itu sudah kita laporkan. Jadi bukan kita tidak berusaha ya dalam konteks itu. Kita sudah dalam konteks Indonesia harus memenuhi kewajiban. Di mana dia terikat dengan perjanjian internasional dan itu sudah jadi undang-undang Indonesia. Begitu. Oke, luar biasa. Saya ingin Anda wrap up ya kan. Dan tapi sebelum wrap up mungkin Anda sedikit highlight soal KM50 yang ya banyak orang mengatakan ya keadilannya belum dapat. Belum sama sekali belum. Nah itu KM50 Anda wrap up dan closing statement silakan. Ya saya kira begitu. Jadi karena tadi menurut pandangan saya dan pengalaman saya, karena ditanya juga soal itu kan, soal begitu dalam beberapa sesi interogasi dan BAP itu, walaupun tidak dimasuk ke dalam BAP, saya itu sempat ditanya, disinggung KM50. Bagaimana pendapat saya, gitu kan. Tapi intinya dokumen-dokumen saya tentang KM50 itu diambil semua. Selain buku-buku yang 60 judul tadi, 68 judul, dokumen-dokumen yang berupa ketikan segala macam tentang KM50 diambil semua, foto-foto itu diambil semua dalam. Nah, jadi yang saya mau katakan dari proses itu memang KM50 ini menjadi trigger untuk membungkam saya, menteroriskan menteroriskan FPI tapi tidak berhasil. Termasuk menteroriskan Habib Rizik tapi tidak berhasil juga ya karena saya tidak membawa nama siapapun kan, tidak bisa disebut nama siapapun. Akhirnya KM50 itu memang harus jadi PR karena dia kategorinya itu sudah kategori pelanggaran HAM berat. Karena itu memang saya tahu persis persiapan untuk KM50 itu mulai dari sore itu sudah ada yang standby di lokasi KM50 itu. Jadi memang ini sistematis. By design ya. Iya, by design. Kalau dalam itunya itu meluas dan sistematis sebetulnya. Dalam Undang-Undang nomor 26. Jadi makanya saya 26 2000 itu. Jadi memang Komnas HAM ini sebetulnya harus punya inisiatif. Saya nggak tahu juga Komnas ini apa sekarang ini fungsi. Apalagi sekarang ada Menteri HAM yang sampai ke tingkat kantor wilayah, toh. Nah ini mestinya kan bisa dijadikan oleh pemerintah yang sekarang KM50 ini untuk kembali menjadi perhatian isu ini. Tidak perlu menjadi isu internasional sebetulnya, tapi itu termasuk sebetulnya internasional sudah kita kasih laporannya, ke ICC pun sudah kita kasihkan informasinya. Jadi sebetulnya tinggal menunggu seperti Filipina saja sebetulnya. Duterte ya. Duterte itu kalau situasinya bercocokkan antara dalam negeri dengan luar negeri kan klub bisa kena itu oleh ICC, tapi ini sekarang mungkin internasional belum berkepentingan kan dengan kondisi dalam negeri Indonesia. Jadi itu apalagi isunya soal Islam ya mungkin. Itu salah satu variabel juga menurut saya. Itu salah satu variabel juga yang membuat dunia internasional tidak begitu tertarik ya. Begitu. Nah, apalagi isu-isunya dikembangkan dikait-kaitkan dengan ini ormas Islam, ada radikalisme di situ kan, jadi tidak tertarik mungkin. Jadi, tapi menurut saya ini ada 6 orang yang belum terpenuhi haknya. Dan juga hak keluarganya. Hak keluarganya juga masih belum terpenuhi ini. Hak keluarganya untuk tahu, hak keluarganya untuk mendapat keadilan. Nah saya kira memang harus dimulai dari triggernya membuka ini adalah kasus KM50 ini. Karena ini termasuk menyisakan apa yang dipersoalan dengan kasus dalam konteks ijazah palsu sebetulnya. Dia berkaitan itu, satu-satuan itu. Karena itu bagian dari berbagai rangkaian kejahatan itu sebetulnya. Ya, saudara sekalian, nanti kita akan dalami lagi ya, karena kebetulan kita sudah bicara panjang sekali ya. Karena tidak hanya ini, tadi kita juga bicara mengenai hal-hal lain juga ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini bukan untuk mengulik-ngulik soal siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ini adalah bagaimana kita dari waktu ke waktu memperbaiki Republik ini. Itulah yang namanya kecintaan yang sesungguhnya kan. Tapi memang kecintaan itu tidak pernah bisa bersatu dengan orang yang korup, ya kan? Dengan orang yang nyolong kekayaan negara. Dan celakanya kadang-kadang mereka berada di lingkar kekuasaan atau bahkan yang berkuasa. Ya memang mereka menjaga itu. Itu masalahnya. Oke, Bro Munarman, baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.